Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurdiansyah Permana. Nah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang konsep utama dalam pemodern berorientasi objek ya. Ini bagian yang ketiga ya, yang sebelumnya sudah saya bahas. Silakan dimanfaatkan dan ini adalah lanjutannya. Ya, menurut buku pemodelan ya, yang dikarang oleh Fauzia ya, ini oh ya kurikulum 2013 ya, ini masih satu bab ya. Jadi, dari yang pertama, video yang pertama, yang kedua, dan yang sekarang yang ketiga ini adalah, masih satu bab gitu ya. Nah, ini adalah kelanjutannya gitu ya, kelanjutannya, eee, pemodelan berorientasi objek. Oke, selalu saya sebutkan objek itu apa saja ya, tapi, sebelum, saya menjelaskan silakan untuk like dulu, subscribe ya, dan jangan lupa loncengnya untuk selalu diklik ya, agar tidak ketinggalan selalu video yang terbaru. Oke, langsung saja kita beralih ke objek ya. Nah, objek ini apa ya, yang sudah saya bahas juga sebelumnya bahwa objek ini, segala bentuk yang nyata yang ada di dunia nyata ya. Nah, ini objek merupakan sesuatu yang dapat dilihat ya secara nyata, baik itu benda, ya, manusia ataupun organisasi. Jadi objek dapat dikategorikan sebagai entitas ya, yang dibuat dalam sebuah program. Nah, sebelum dieksekusi, objek dapat dikategorikan sebagai kelas. Namun, ya, setelah program dieksekusi atau dijalankan, maka yang dihasilkan adalah objek, gitu ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kelas terdapat beberapa objek yang dideklarasikan. Nah, objek merupakan suatu abstraksi dari sesuatu yang ada dalam domain masalah ya, dan menyatakan kemampuan sistem untuk dapat menyimpan ya informasi tentang objek yang ada gitu ya. Nah, dapat pula dikategorikan sebagai entitas ya di dalam sebuah sistem perangkat lunak dalam bentuk benda nyata dan operasi ataupun sebuah proses yang terjadi terhadap benda nyata tersebut ya, tergantung bendanya apa gitu ya. Jadi objek ini ya, segala sesuatu yang ada di dunia nyata itu bisa dikatakan adalah objek gitu ya. Lain halnya dengan yang lain gitu ya, yang tidak ada di dunia nyata itu tidak bisa dikatakan, eee, objek gitu ya. Ya salah satunya misalkan sepeda, itu kan adalah salah satu objek gitu ya. Nah, kategorinya apa? Itu benda gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada contohnya, objeknya adalah pesawat. Nah, objeknya adalah pesawat, lalu di sini konsepnya apa? Ya, dia konsepnya adalah terbang. Ya, lalu abstraksinya apa? Ya, abstraksinya adalah perusahaan. Lalu lampu ya. Nah, lampu juga ya, lampu ya itu merupakan objek gitu ya. Lalu konsepnya dia, apa konsepnya gitu ya. Dia akan memunculkan sebuah, penerangan ya ataupun terang. Abstraksinya apa ya, ini bisnis. Jadi sudah dikatakan dari video sebelumnya ya, bahwa abstraksi ini merupakan, sebuah proses ya, untuk memperoleh intisari ya, dalam sebuah objek gitu ya. Jadi, eee, abstraksi ini ya memiliki karakteristik penting sebenarnya ya, semacam entitas ya, sehingga dapat dibedakan antara objek ya, gitu ya, objek yang satu dengan objek yang lain gitu, itu adalah abstraksi.
Nah, silakan, bagi kalian ya, terutama khususnya untuk siswa SMK Budi Bakti Ciwidey ya, silakan kalian cari ya, soal yang pertama nih ya, silakan kalian cari contoh, objek, lalu konsepnya seperti apa, lalu abstraksinya apa, gitu ya. Minimal ada 10 ya, 10 objek ya, lalu jelaskan konsepnya seperti apa dan abstraksinya apa, gitu ya. Ya itu adalah pertanyaan yang pertama. Nah, saya jelaskan lagi yang berikutnya adalah contoh objek ya pada sebuah manusia. Nah, pada seorang manusia, pada objek terdapat atribut data ya dan metode ya. Metode ataupun disebut juga dengan fungsi ataupun perilaku ya ataupun behavior ya sama saja. Lalu, contoh atributnya apa? Ya dari manusia ini ada mata, rambut, dasi, ya jas, sepatu dan yang lainnya. Sedangkan metode perilakunya apa? Dia bisa berjalan, berlari, berputar, ya pasti makan dan minum, jongkok dan lain-lain, gitu ya. Itu adalah metode ataupun perilakunya, gitu ya. Nah jadi, coba ya, pertanyaan yang kedua ya, yaitu kalian membuat, eee, objek yang tadi ya, objek yang soal yang pertama, buat atributnya ya, atributnya apa, lalu buat metodenya ataupun perilakunya, gitu ya, dari masing-masing objek yang, kalian kerjakan nanti. Gitu ya. Nah, pada contoh di atas ya, sebuah objek memiliki atribut, data ataupun metode, ya, fungsi ataupun perilaku. Objek dapat melakukan interaksi ya antar objek dengan cara mengirimkan sebuah pesan, message ya, kepada objek lainnya. Nah, berikut ini adalah contohnya. Nah, nama objek ya, ini ada juga atribut. Nah, ini urutannya nanti ya. Jadi yang soal nomor kedua seperti ini kan ya, ada nama objeknya apa, atributnya apa, metodenya apa, ya. Metode ini fungsi atau perilaku, gitu ya. Nah, selanjutnya ini di sini ya, ada sebagai keterangannya. Nah, contoh di sini, proses komunikasi yang terjadi antara objek yang satu dengan objek yang lain ini menggunakan pesan ataupun sebuah message ya ke objek yang dimaksud. Nah, pada objek ya, terdapat nama objek, merupakan nama yang kita deklarasikan, misalnya objek manusia, hewan ya, lalu pesawat dan lain-lain. Nah, ini kalian nanti kerjakan ya, gitu ya. Yang satu kan tadi udah ada objek soal nomor satu itu, objeknya apa, lalu, abstraksinya apa, konsepnya apa, lalu abstraksinya apa. Nah, yang kedua soal yang kedua tadi itu menjabarkan dari objek tersebut, ada atributnya, ada juga metodenya. Nah, seperti ini kan. Contoh objeknya pesawat, atributnya ada apa saja, ya atau metodenya apa. Tadi kan udah dikatakan objeknya misalkan manusia, atributnya ada mata, ya, lalu ada kaki. Metodenya apa? Dia bisa berjalan. Terus apalagi? Misalkan dia bisa ngedip misalkan ya. Nah, itu adalah salah satu, contohnya. Nah, dikatakan di sini bahwa atribut adalah nilai, ya, ciri-ciri variabel yang dimiliki oleh sebuah objek, ya, atau dapat juga dikatakan sebagai penggambaran yang jelas dari sebuah objek. Contoh nih kalian ya, gitu ya, kalian ini kan manusia ini seperti apa, ada hidungnya, ada matanya. Itu ada sebuah ciri-ciri bahwa, nanti akan lebih speknya, ada warnanya apa, misalkan rambut, warna rambutnya panjang atau misalkan pendek,
ya. Makanya ketika, eee, orang diinterogasi ya, sehingga dapat bentuk, model orangnya ya ini dengan cara seperti ini, gitu ya. Ada mulai wajahnya seperti apa, gitu ya. Misalkan wajahnya kotak misalkan ya, hidungnya mancung. Nah, ini kan sebagai ciri-ciri ataupun sebuah atribut gitu ya. Lalu metode dia tingkah lakunya seperti apa, ya perilakunya seperti apa, gitu ya. Nah, bahwa dikatakan di sini metode pada objek dapat dikategorikan sebagai operasi ya, fungsi ya, ini maaf, salah. Ini fungsi dan perilaku dari sebuah objek yang dapat didefinisikan sebagai operasi atau menyatakan bagaimana sebuah objek dapat melakukan tindakan ya ataupun reaksi gitu ya. Itu adalah, salah satunya. Lalu berikutnya, oke, next berikutnya. Nah ini, eee, ya gambar di bawah ini sebenarnya ya, merupakan contoh konsep ya utama dalam pemodelan berorientasi objek ya dengan nama siswa ya, nama objeknya siswa, atributnya apa, ada NIS, nama, alamat, telepon, tanggal lahir gitu ya, ada catatan kesehatannya, operasinya apa saja ya. Nah, dia bisa menambahkan, dia bisa bisa menghapus, mengganti dan operasi yang lainnya gitu ya. Nah, sebuah pesannya apa? Merupakan interaksi yang dilakukan oleh objek dengan objek ya dan dilaporkan dalam bentuk pesan. Misalnya pada contoh gambar di samping ya. Contohnya ini ya yang di bawah gitu. Ya, contoh ada siswa, nah nanti kurang lebih seperti ini gitu ya. Siswa ini nama objeknya, lalu atributnya dan metodenya. Nah, yang ketiga, soal nomor ketiga ini akan menyambung terus ya. Adalah ditambahin dengan message-nya ataupun sebuah pesannya apa, gitu ya. Pesannya apa? Kalian, coba bentuk seperti ini, ya bisa menambahkan, bisa menghapus, atau bisa menyimpan dan yang lainnya, gitu ya. Ini pesannya. Oke, next lagi. Nah, berikutnya adalah pada dunia nyata. Oke, ini adalah kelas ya. Sorry, kita edit dulu. Nah, sip, biar lebih jelas. Oke, preset lagi. Ya, yang berikutnya yang kedua adalah kelas ya. Pada dunia nyata, objek-objek yang ada dikelompokkan ataupun diklasifikasikan ya ke dalam sebuah kelas. Jadi, kelas dapat dinyatakan sebagai definisi ya secara umum dari sebuah template yang dapat menghimpun atau mengumpulkan suatu objek sejenis ya, atau dapat juga disebut sebagai koleksi dari beberapa objek gitu ya, yang memiliki anggota yang sama dari sisi atribut gitu ya serta perilakunya. Nah, kelas merupakan contoh instansiasi ataupun sebuah proses terjadinya suatu objek dan dapat diinformasikan bahwa objek merupakan turunan dari sebuah kelas gitu ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh pendefinisian kelas ya dan objek dari manusia berdasarkan kategori laki-laki dan perempuan. Oke ya. Nah, ini ada objeknya ya, objeknya kan tadi, manusia ya, ini kan beda-beda ya, sama ini dikategorikan dengan ada kelasnya, kelas perempuan dan kelas laki-laki. Nah, ini keterangannya lihat ya, terlihat ada 2 kelas manusia ya, ini 2 kelas manusia yang dikategorikan sebagai perempuan dan laki-laki dengan mendefinisikan
ya beberapa objek, yaitu objek A sampai H ya, atau A sampai D gitu ya, ada pada kelas perempuan, dan E ya, objek E sampai H ada pada objek laki-laki gitu ya. Oke, jadi itu adalah merupakan sebuah kelas gitu ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini ya, terlihat jelas ya antara kelas dan objek ya dari gambar di atas ya, ataupun gambar yang tadi ya, di mana kelas merupakan sebuah template ataupun blueprint ya dari sebuah objek, dan kelas merupakan koleksi ya, yang tadi udah disebutkan dari beberapa objek gitu ya, yang memiliki sisi atribut yang sama. Lalu keuntungan dari pemodelan berorientasi objek ya dengan adanya kelas ya dapat menyediakan reusability ya, atau yaitu dengan konsep yang dapat menggunakan sebuah kelas beberapa kali untuk membuat banyak objek gitu ya. Terlihat jelas perbedaan antara objek dan kelas, di mana kelas merupakan sesuatu yang menjelaskan ciri-ciri umum dari suatu objek tersebut gitu ya, yang menjelaskan ciri-ciri umum dari suatu objek ya, sedangkan objek merupakan keadaan tertentu dari suatu kelas. Nah, ini sebagai contohnya gitu ya. Nah, jadi ini kelasnya ya, pasien gitu ya, ada pasien, nama, tanggal lahir, alamat, ya, nomor telepon. Nah, ini message-nya apa? Ya, dia bisa menambahkan dan menghapus. Begitupun juga ada kelas janji, ya, ada nama pasien, nama dokternya, tanggal waktu, dan yang lainnya. Nah, ada juga objek. Nah, ini yang tadi dikatakan objeknya, ini kelasnya yang tadi. Nah, objek kan kelas ini bisa dikategorikan sebagai beberapa objek ya, gabungan dari beberapa objek yang sama. Nah, objeknya apa? Nah, objeknya pasien satu misalkan ya, namanya Tia, ya, tanggal lahir sekian sekian sekian, alamatnya sekian sekian ya, nomor teleponnya oke ya. Nah, berikut juga instansi dari kelas janji gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya instansiasinya. Jadi, soal berikutnya, soal nomor 4, yaitu kalian membuat sebuah kelas dan objek ya, sebuah kelas dan objek yang mana ya, yang mana di sini kalian sebutkan kelasnya apa, objeknya juga apa ya. Minimal 3 ya, silakan kalian isi seperti ini. Gitu ya, jangan yang sama, ingat ya, jangan yang sama, gitu. Jadi diusahakan, dalam satu kategori, dalam satu, objek yang bisa dikembangkan. Ini kan contoh, studi kasusnya adalah rumah sakit lah ya, berarti ada pasien, ada janji, ya, janji ini adalah dari sama dokter ya. Ada juga misalkan kelas dokter misalkan ya. Ada nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, spesialis apa gitu ya. Nanti disebutkan seperti ini. Nah, kalian oh sorry, jangan 3 ya, 4 ya. Silakan kalian buat 4 kelas dan berikut juga penjabaran objeknya gitu ya. Nah, ini biar apa namanya, kalian mempermudah lah ya, mempermudah ataupun memahami gimana sih konsepnya, konsep pemodelan ini seperti apa. Sebelum nanti kita akan belajar menggunakan prototype ya. Prototype ini seperti apa, merancang web ini seperti apa, merancang Java ini seperti apa, dan yang lainnya. Gitu ya, menggunakan software apa saja
ya banyak ya. Nah itu ya, eee, apa, sebuah kelas dan objek gitu ya. Nah di sini katakan bahwa kelas merupakan template dari suatu objek dengan nama kelas pasien ya yang memiliki field ataupun atribut nama ya ini, tanggal lahir ya, alamat dan yang lainnya. Lalu ada tambah dan hapus data pasien ya. Nah, ini proses instansiasinya dari objek dari kelas ya menghasilkan sebuah biodata gitu ya. Nah, lebih jelasnya seperti itu. Oke ya. Jadi ada kurang lebih ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab ya dan yang harus kalian yang harus kalian kerjakan ya. Jadi bagi kalian juga yang di luar, apa namanya, eee, tujuan ya di luar tujuan dari video ini adalah sebagai untuk pembelajaran Eee, RPL di SMK Budi Bakti Ciwidey, tapi tidak menutup kemungkinan silakan bagi kalian yang ingin, mengerjakan ataupun siapa saja baik mahasiswa ataupun dari sekolah yang lain yang ingin mengerjakan soal-soal yang tadi, silakan boleh di komentar ya, nanti saya koreksi di mana letak kesalahannya ataupun jika benar seperti apa, gitu ya. Ini akan mengasah ilmu kita, ke depannya gitu ya. Oke, nanti next, bab 2 mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih, eee, jangan lupa untuk like lagi ya, jangan lupa untuk like yang belum like ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya dan loncengnya untuk klik ya, biar video selanjutnya selalu, update gitu ya. Karena bukan hanya pemodelan ya, tapi nanti akan ada Japanya, Japa NetBeans, ada juga web yang akan saya buat videonya, dan juga ada, desain grafis ya. Ya, ataupun ada juga pengenalan komputer ya dan lain sebagainya ya, tentang sekilas dunia IT dan begitu pun juga mungkin ada sebagian tentang, keagamaannya gitu ya. Nah itu saja terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua khususnya, untuk saya pribadi dan, siswa saya di SMK Budi Bakti Ciwidey. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan bagi kalian juga yang di luar mudah-mudahan juga bermanfaat dan bisa diamalkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.